di channel aku Indah. Aku mau share ke kalian apa sih jurnalisme damai itu. Jurnalisme damai adalah sebuah praktek jurnalistik yang bersandar pada aksi-aksi kekerasan dalam realitas konflik. Dalam kacamata jurnalisme damai, konflik dipandang sebagai suatu masalah yang seharusnya tidak pernah terjadi, baik itu berupa perselisihan kecil ataupun konflik besar seperti perang sekalipun. Dalam jurnalisme tipe ini, para pewarta menyuruhkan segala bentuk bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sebuah konflik kepada semua pihak. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan mengangkat sisi kemanusiaan atau human interest dari para korban-korban konflik. Para jurnalis berusaha menimbulkan rasa simpati kepada semua khalayak dengan harapan mereka akan tergerak hatinya untuk menyelesaikan konflik setelah memikirkan bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan. Karena lebih mengedepankan hasrat untuk berdamai, dalam prakteknya media lebih mengedepankan empati kepada korban daripada proses berjalannya konflik itu sendiri. Dengan empati, jurnalisme bergerak dengan pedoman memanusiakan manusia saat mencari fakta dan mengolahnya menjadi sebuah berita. Tujuan utama dari jurnalisme ini adalah untuk menurunkan potensi konflik, meredam konflik, serta mendorong penyelesaian konflik sesegera mungkin. Konsep jurnalisme damai ini pertama kali dicetuskan oleh Johan Galtung, seorang profesor studi perdamaian dan direktur Transen Peace and Development Network, ketika ia mendirikan Peace Research Institute Oslo sebagai pusat kajian konflik di Norwegia pada tahun 1959. Jurnalisme damai hadir sebagai antitesis terhadap jurnalisme perang yang pada saat itu marak sekali pemberitaannya berbau konflik dan kurang manusiawi. Menurut Galtung, untuk meliput suatu pemberitaan yang berbau konflik, seorang reporter harus dibekali terlebih dahulu dengan resolusi konflik. Kejenuhan audiens bermula ketika Amerika dan sekutu menyerang Irak pada Perang Teluk tahun 1997. Pada saat itu media menyiarkan eksklusif jalannya perang secara vulgar sehingga banyak sekali terjadi protes. Masyarakat menolak berbagai liputan perang yang tidak mengindahkan nilai kemanusiaan. Saat itu marak sekali pemberitaan tentang jurnalisme perang yang hanya menyiarkan jalannya perang secara eksklusif dan terpengaruh oleh banyak kepentingan. Dalam meliput pemberitaan, media-media ini cenderung meliput konflik sebagai sebuah persoalan antara menang dan kalah atau menundukkan ditundukkan. Galtung menilai dalam memberitakan sebuah konflik dan perang, wartawan tidak seharusnya hanya mencermati menang dan kalah, tetapi lebih kepada bagaimana seorang wartawan dalam memberitakan sebuah konflik itu lebih menekankan kepada kerugian dan kerusakan psikologis, budaya, dan struktur dari kelompok masyarakat yang menjadi korban dari konflik itu sendiri. Ini aku kasih lihat contoh judul berita jurnalisme perang. Dan ini contoh judul berita jurnalisme damai. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Konsep jurnalisme damai yang dibawakan oleh Johan Galtung ini terdiri dari 4 dimensi dalam memberitakan konflik. Keempat dimensi itu antara lain orientasi perdamaian, orientasi masyarakat, orientasi kebenaran, dan orientasi penyelesaian. Banyak media massa memiliki prinsip bahwa konflik memiliki nilai berita yang tinggi, terutama perang, pembunuhan, dan kekerasan fisik. Dalam meliput konflik, pers cenderung memihak pada kelompok tertentu, memanaskan situasi konflik, serta banyak sekali menonjolkan unsur-unsur kekerasan seperti jumlah korban yang terluka dan tewas, kerugian material, dan sebagainya tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi pihak-pihak yang bertikai. Untuk meminimalisir konflik, dalam jurnalisme damai ini terdapat beberapa aturan berbahasa yang harus diterapkan dalam meliput sebuah pemberitaan. Apa saja? Pertama, menghindari kata-kata provokasi. Karena mengedepankan perdamaian, jurnalisme damai ini berupaya sebisa mungkin menghindari kata-kata yang memiliki makna provokasi. Dengan demikian, topik yang dipilih untuk membuat berita tidak hanya memaparkan sebuah masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Jika seorang jurnalis terlalu mendewa-dewakan fakta dan mengabaikan fakta tersebut dapat menyulut kerusuhan yang lebih besar, maka apa bedanya jurnalis dengan provokator? Yang kedua,
Jurnalis dan media dalam prakteknya tidak menulis pemberitaan berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, apalagi ucapan kasar yang berbau rasis. Dalam membuat sebuah pemberitaan, jurnalisme damai menggunakan bahasa yang halus untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perselisihan. Ketiga, hindari penggunaan label seperti teroris, ekstremis, kelompok fanatik, atau fundamentalis. Keempat, hindari penggunaan kata-kata emosional yang tidak tepat menggambarkan situasi yang telah terjadi kepada sekelompok orang, seperti peristiwa genosida, pembersihan, dan sebagainya. 5. Hindari kata-kata yang menonjolkan sosok korban seperti kata miskin, lemah, tak berdaya, ataupun memelas. Kata-kata yang seperti itu dapat melemahkan mereka atau membatasi opsi-opsi perubahan. Nah, itu dia penjelasan tentang jurnalisme damai yang bisa aku share ke kalian. Dalam meliput sebuah berita, usahakan selalu mengedepankan perdamaian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.